Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul lagi, kita bisa uh, memulai lagi podcast kita yang dimana kemarin kita sudah udah pending agak lama ya teman-teman. Jadi alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu kita spesial dari Jawa Timur, dari Surabaya. Jadi jauh-jauh dari Surabaya ke Solo, ingin bercerita maupun menceritakan pengalamannya, dan membedah buku yang ditulis oleh kakak yang di samping saya. Mungkin bisa perkenalan dulu mas. Iya. Oke, monggo mas. Perkenalkan Mas, sebenarnya namanya Mas siapa? Saya Ruzain mas. Oh, Mas Ruzain. Ruzain ya. Mas Ruzain, nama saya Mas Muhammad Lutfi. Mas Muhammad Lutfi. Kalau apa namanya, kalau ber-IMM di Surabaya lebih dikenal dengan Mas Noah, tapi Mas itu Noah. lebih panggilan. Panggilan, siap. Kebetulan saya lahir di Surabaya. Iya. Tahunnya lahir 92. Oke, siap. Terus apa Masih muda, namanya? ya, Enggak juga. Terus saya asal kampus saya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Oh iya. Iya, UIN, depannya Polda Jawa Timur. Oh, oke, siap. Terus apa namanya, gelarnya itu sarjana agama. Tapi jurusannya selama permata kuliahan Iya. akidah filsafat. Oh, akidah filsafat. Kan aneh tuh mas, jurusannya akidah filsafat kok ranahnya ke sosial kan, ya. Kan seperti itu, aneh kan seperti itu. Itu ada filosofinya mungkin, kenapa kok bisa seperti itu? Kalau lebih filosofinya mungkin gini, karena orang tua saya, ibu saya itu orang sosial, karena menurun gitu. Menurun ya? Oh. Iya, kalau almarhum ayah saya itu fokusnya pendakwah di masjid-masjid. Jadi saya mencoba menirukan tapi nggak bisa. Seperti itu, iya. Akhirnya ikut seperti kayak ibunya. Salah satunya seperti itu. Siap. Nah teman-teman, mungkin hari ini kita akan bedah buku ya mas ya. Iya. Atau mungkin menceritakan buku yang berjudul Catatan Fis Studi IMM Narasi Manifestasi Humanitas. Jadi teman-teman, buku ini cukup menarik ya, apalagi di kalangan aktivis ya mas. Apalagi ini kan yang diterbitkan langsung oleh DPP IMM. Jadi mungkin bisa diceritakan nih mas, latar belakang atau pengalaman dari kegiatan ini mungkin. Kenapa kok kegiatan yang diselenggarakan di Surabaya itu bisa menciptakan buku seperti ini. Oke, terima kasih Mas. Jadi saya bercerita sedikit bagaimana sampai buku itu menerbitkan sebuah buku narasi manifestasi humanitas, judul bukunya. Jadi ketika saya tahun 2019 saya itu mengikuti kegiatan teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di pusat, terutama di Jakarta. Itu saya mengikuti acara yang namanya Lokakarya Nasional gitu. Itu yang diadakan oleh teman-teman IMM pusat. Pada waktu itu saya ingin maksudnya mencari ilmu lebih dalam lagi, walaupun sudah aktif gitu ya, saya ingin mencari ilmu yang lebih dalam lagi gitu. Saya mencoba itu, ternyata saya kenal begitu banyak orang Bang Sarut, tapi ada salah satunya sama Mas Azrul Hasan, dia adalah salah satu foundernya Urban Care kan gitu, makanya saya sudah kenal. Jadi saya ketika mencari ilmu di Jakarta, seperti ini. Nah, bahkan saya belajar ketika acara itu berapa hari ya, 5 hari apa 6 hari, ketika di acara analisis sosialnya pada itu saya di suku Baduy mas, di Banten. Kalau mas tahu ya, mungkin mas tahu lah di suku Baduy itu. Suku Baduy ya itu aneh. Jadi pada waktu itu analisisnya di sana di suku Baduy luar, ya seperti itu. Lah panjang mas. Setelah acara itu selesai, saya tetap berkomunikasi dengan Mas Sahrul selaku ketua IMM yang membidangi sosial itu. Saya mencoba berkomunikasi dengan baik dengan Mas Azrul juga. Mas, adakah sih follow up dari hasil lokakarya kemarin? Ada mas, pastinya. Yang diharapkan setelah hasil lokakarya itu ada follow up
terkait bikin kajian, entah itu kajian atau buku, bedah buku, tapi pada kenyataannya mungkin peserta mungkin banyak sekitar 40-an karena tidak kondusif. Padahal setelah menjelang acara itu teman-teman sudah dibikinkan RTL, tapi kembali lagi ke teman-teman tidak ada menginisiasi buat melakukan follow up kegiatan RTL tersebut seperti itu. Dan suatu saya berkomunikasi lagi dengan Bang Syahrul, Bang, kenapa kok kita nggak bikin aja di Surabaya? Oh, nggak apa-apa Mas, itu menarik kan seperti itu. Karena kenapa kok berbicara dengan Surabaya Mas ya? Contoh, Surabaya itu adalah kota terbesar nomor 2 setelah Jakarta. Dengan kalau masalah ngomong berbicara lingkup sosial itu banyak sekali ketimpangan salah satunya. Maksudnya mungkin pandangannya teman-teman terutama Mas Syahrul kalau Mas Syahrul mungkin orang Jakarta ya, maksudnya bukan orang, tapi Mas Azrul selaku orang Jatim. Jadi kenapa kok pilihnya di Surabaya? Karena Surabaya ini adalah kiblatnya pemberdayaan IMM se-Indonesia gitu seperti. Nah, jadi sudahlah ketika acara itu sudah diputuskan bulan apa, itu misalkan di bulan Desember November Mas, saya lupa. Setelah itu bikinlah ke sebuah kepanitiaan dan saya selaku ditunjuk sebagai ketua pelaksana dan sebagainya macamnya. Mas, saya bilang ini peserta mau cukup Surabaya saja, apakah dibuat seluruh Indonesia? Kalau bisa itu aja Mas, seluruh Indonesia. Pada waktu itu kan sebelum adanya COVID kan Mas, benar. Seperti itu. Yang kedua, oke lah, acara itu sudah tanggalnya tor dan sebagainya sudah disebar. Sampai detik itu pun pembukaan acara ya. Awalnya itu Mas dihadiri langsung oleh ketua umumnya IAIN Pusat selaku Mas Najib Prasetyo. Pada waktu itu dia sudah berjalannya ke lokasi, cuman di jalan mobilnya itu nggak bisa untuk ke lokasi. Jadi Mas Najib nggak sampai sana, tapi membalas untuk ketika acara penutupannya. Jadi seperti itu. Jadi intinya buku ini tuh Mas, teman-teman itu ketika melakukan sebuah di sana ya, selama saya lupa 3 hari apa 4 hari, ketika teman-teman sudah menganalisis sosial di sekitarnya diterjunkan itu, saya yakin teman-teman itu pasti punya ada tulisan yang harus makanya diterbitkan. Makanya selaku Bang Syahrul pengen ayo nulis aja semua peserta dan panitia, jangan peserta aja gitu. Peserta wajib nulis, beberapa panitia ada yang nulis salah satunya. Makanya setelah dikumpulin gitu ya, bahkan ketika sudah dikumpulin itu Mas, untuk menjadi buku gitu ya, itu jedanya agak lama Mas, sekitar 4 bulan atau 5 bulan. Nah setelah itu karena susahnya mengumpulkan artikel-artikelnya atau karena percetakannya? Sebenarnya kalau masalah percetakan dan itu teman-teman sudah mengumpulin Mas. Cuman terkadang terkadang kan di dalam buku itu kan ada sambutannya Mas Najib selaku makanya di buku selama kenapa jedanya agak lama, maksudnya kan mungkin karena kesibukan yang lain-lain. Saya nggak mengkiri kalau teman-teman itu punya kesibukan lain, mungkin kan seperti itu. Jadi selesailah sebuah launching sudah lama itu, jarak jedanya 6 bulan kalau enggak 5 bulan ya, saya lupa. Saya ingat setelah launching buku itu akan dijadi gitu ya, saya bilang gimana Mas, kapan dilaunchingkan? Ya itu aja via Zoom, dan nanti ngundang siapa Mas? Mas Najib mungkin bisa nanti coba saya komunikasikan. Nah alhamdulillah bisa diselenggarakan di bulan Oktober apa November, pokoknya akhir-akhir 2019 Mas itu 2020 Mas, 2020 launchingnya. Untuk launching bukunya 2020, tapi untuk kegiatannya 2019. Sebelum corona. Iya sebelum corona itu.
Jadi launching itu via online mas, via online, via Zoom. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi kenapa kok harapan saya kepada teman-teman terutama paling jauh ada di Palangkaraya ya, Majene, mungkin Jawa Barat dan sekitarnya itu ada hasil follow up gitu loh. Maksudnya keinginan saya, mungkin teman-teman Mas Harul, Mas Azwal balik ke daerah masing-masing, bikin kegiatan ataupun entah itu setelah kegiatan fokus pendampingannya mereka. Seperti itu. Karena apa ya Mas ya? Selama saya aktif di pemberdayaan, dunia pemberdayaan selama hampir 7 tahun lah ya, 7 tahun apa 8 tahun itu, karena awal-awal itu karena itu mas, saya diajak oleh senior saya, ternyata seperti ini. Yang namanya pemberdayaan itu, aktivis pemberdayaan itu kita menilai kita tulus, ikhlas. Saya terkadang kalau kita ada yang menilai bahwasanya misalkan ikhlas mau ngasih bantuan apa orang miskin di jalan, itu ada yang memandang kata mencari eksistensi, mencari apa, dia kan nilainya lillahi ta'ala gitu loh. Apalagi zaman sekarang tuh kalau mau ngasih harus video dulu. Iya gitu kan. Banyak persepsi. Maksudnya padahal itu dari hati gitu loh. Macam misalkan diupload gitu ya, entah itu di media sosial atau apa gitu ya. Apa namanya? Ternyata itu ya asistensinya gitu. Nah, seperti itu. Padahal gitulah kan seperti itu. Jadi sebenarnya inti dari buku ini mas menceritakan bahwasanya ketika teman-teman sudah menganalisis sosial, diterjunkan itu selama 2 hari apa 1 hari saya lupa, itu bisa membaca persoalan-persoalan yang ada di Surabaya di lokasinya tersebut gitu loh. Nah setelah itu harapan saya setelah dilakukan secara menganalisis, diterjunkan, pastilah ada tulisan-tulisan yang pengen dianu seperti itu. Kan salah satunya di situ misalkan dari peserta misalkan ya contoh di tulisan saya itu ya, kenapa kok saya mengambil tradisi larung sungai itu ya, karena di komunitas saya itu ada tradisi mas, sebuah tradisi yang emang setiap tahunnya ada gitu. Tradisi dari komunitasnya? Iya, tradisi dari masyarakat. Masyarakatnya sekitar. Sempat terjadi perdebatan mas ketika saya dan teman-teman untuk melihat langsung di tradisi itu. Sempat mungkinlah tahu sendiri lah mas, ada yang misalnya kok mito maksudnya gitu loh mas, kok masih ada yang percaya seperti itu, musyrik dan tahayul kan gitu mas. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman waktu itu di lokasi itu ada. Jadi itu intinya tradisi itu maksudnya mencegah sungai itu, maksudnya menjaga sungai itu biar sungai itu nggak boleh, maksudnya nggak boleh membuang sampah sembarangan dan sebagainya, harus dijaga benar-benar ada gitu loh. Bahkan saya berpikir selama di Surabaya kok masih ada tradisi seperti ini padahal di kota Surabaya mas, yang notabene kota terbesar loh ya. Kan mungkin mas ya misalkan nih mas lahir di Surabaya, menemukan tradisi seperti itu, bahkan kalau secara logika itu kan tidak ada mas, tapi kan ada kan gitu. Seperti itu sih mas, mungkin penjelasan saya secara real bukunya itu. Seperti itu. Siap. Ini mas, mungkin harapan Mas Lutfi untuk teman-teman aktivis gerakan sosial ya, mungkin ya, biar bisa, kadang-kadang kan mereka kan kebingungan ya ketika mereka turun ke langsung ke lingkungan, turun ke lingkungan sekitarnya, apalagi kan banyak mahasiswa itu kan dia kan rantau ya mas ya. Jadi dia dapat ilmu contoh ya, ada yang rantau dari luar Jawa, habis itu dia menimba ilmu di Solo, dia mendapat ilmu banyak di Solo. Lah terus ketika dia kembali pulang itu ya banyak sih mahasiswa ya mas, bahkan ada yang aktivis dulu, dia aktivis di Solo menjadi aktivis gerakan sosial, tapi ketika pulang malah dia menjadi nggak peka terhadap keadaan sosial ya gitu. Jadi harapan saya gini mas, walaupun
teman-teman terutama aktivis pergerakan ya, di lingkungan sosial terutama itu, ketika teman-teman sudah aktif berbang kuliah di mana, entah itu di Solo, kuliahnya di Solo atau di Jogja, tapi pulang misalkan ada yang di luar Jawa, terus di mana, harapan saya tetap bergerak gitu loh Mas. Soalnya kan gini tuh Mas, masyarakat sekitar terutama apalagi tetangga gitu kan, ketika kita berbicara santai gitu ya, terkadang masyarakat itu kan nggak tahu selama kita duduk di berbangku kuliah yang kita pelajari itu kan apa, kan nggak tahu. Ya benar. Masih kan seperti itu. Makanya harapan saya ketika teman-teman pergerakan itu ada yang pulang, ada yang masih netap di sini, tetap bermanfaat bagi masyarakat sendiri. Makanya kan di hadis itu dijelaskan, ada sih bukan apa, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bisa bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Jadi kita selagi masalah kita ya sebagai kaum manusia, khairunas bagaimana maksudnya melakukan peka terhadap di sosial, apalagi mungkin kalau misalkan Mas sudah lulus ya, dulu kan di KKN kan pasti ada kan, kan seperti itu. Seperti itu, gitu sih Mas harapan saya. Ini Mas, ketika ada sebuah kepekaan teman-teman dari mahasiswa ya, ketika sudah pulang kan Mas, tapi banyak dari mereka itu bingung dia mau dimulai dari mana gitu Mas. Ketika mereka mau terjun langsung ke lingkungan sekitarnya, lah itu mungkin ada bahasanya kan kemarin Mas Lutfi sudah menganalisis kan lingkungan di Surabaya ya. Mungkin ada strategi awal untuk bagaimana biar bisa mengembangkan atau bermanfaat di warga sekitar. Oke. Jadi gini, kalau berbicara seperti itu berarti notabene nanti anak-anak yang pulang gitu ya, maksudnya kan kalau mereka pulang otomatis sudah tahu lingkup sekitar, misalkan tahu tokoh atau sepuh atau RT yang cara yang dilakukan sederhana, standar gitu adalah mereka harus bisa yang pertama berkomunikasi dengan pihak entah itu sesepuh atau RT yang intinya yang mau dilakukan kalian itu setelah pulang apa, maksudnya seperti apa gitu loh. Bahkan pastilah teman-teman tahu ketika pulang keadaan kampungnya seperti apa yang mau melakukan perubahan itu dari kita sendiri gitu ya. Maksudnya ya saya itu salah satunya berkomunikasi, bersilaturahmi dengan tokoh yang ada di sana atau Pak RT, keinginannya apa, masukannya apa dan sebagainya macamnya. Itu setelah tahu sumber permasalahan terbaru sampai apa harapannya Pak RT dan sebagainya, itu pasti teman-teman bisa melakukan itu. Sebenarnya sih kalau ketika teman-teman pulang kembali ke masing-masing itu bisa dilakukan sendiri. Misalkan si Mas pulang kampung tuh, tapi pasti di kampung itu kan pasti ada Karang Tarunanya ya. Ya coba aja lah ngajak Karang Tarunanya pengen bersilaturahmi, melakukan kegiatan yang sekiranya nanti bisa membuat desa atau kampung itu lebih maju lagi, lebih seperti itu. Oke. Oh iya Mas, ini kan jenengan ini kan termasuk demisioner Urban Care Community ya. Iya, demisioner ketua Urban Care ya. Oke, mungkin bisa diceritakan lagi Mas perihal komunitas ini, kenapa kok mendirikan komunitas ini? Oke Mas, terima kasih ya. Komunitas Urban Care ini didirikan tahun 2013. Salah satunya di situ ada penulis Mas Azrul Hasan. Beliau adalah founder kami gitu loh. Itu Mas, tempat lokasinya Mas ya. Kalau Mas ke Surabaya dari sini naik kereta misalkan di stasiun Purwosari ke stasiun turun ke stasiun Wonokromo, itu dekat Mas. Jalan Mas bisa. Jadi setelah stasiun Wonokromo, jalan setelah keluar dari stasiun itu ada kali. Nah seberang kali itu sudah sudah tempat saya gitu, tempat komunitas saya. Jadi gini Mas, cerita sedikit ya. Komunitas itu terbentuk 2013 atau 14 saya lupa, di bulan November kalau nggak salah itu.
Jadi awal-awalnya sebelum ada komunitas itu teman-teman kampus, berbagai kampus, salah satu founder-foundernya ya, pingin bermanfaat, maksudnya dia kok ada sih ternyata di Surabaya menemukan di itu tempatnya itu Mas, kampungnya Stren Kali Yakir. Jadi kok masih ada, kok kampung kok masih ada di seperti ini. Bahkan kalau secara bahkan kalau Mas tahu sepinggir kali itu kan sebenarnya nggak boleh dibuat rumah. Banyak di Solo juga banyak sebenarnya. Kan misalkan jarak antara kayak anunya kali itu kan yang agak naik itu kan nggak boleh sebenarnya. Kan bikin sebenarnya kalau itu diusir tuh ya nggak apa-apa ya maksudnya. Ya kalau sebenarnya kalau secara tanah itu mereka itu semua pendatang Mas. Masyarakatnya pendatang semua. Iya. Jadi kalau misalkan itu kan kalau namanya Indonesia tapi masyarakatnya sudah betah, sudah lama, seperti itu. Jadi awal-awal itu masih sebelum berdirinya komunitas itu, teman-teman berbagai kampus di Surabaya itu setelah datang ke sana itu sempat ditolak sama warga Mas. Maaf ya Mas ya, nanti karena kampung yang di sana itu bekas lokalisasi Mas. Ya mohon maaf ada Waria, ada PSK, terus ada lagi kalau pemulung dan sebagainya macam-macam Mas. Jadi secara ekonomi itu ketimpangannya ke bawah. Jadi kenapa kehadiran teman-teman para founder kami itu ditolak sama warga karena bagi baru gitu loh, bagi keadaan mereka siapa sih mereka ini. Nah, seperti itu. Yang kedua sampai meyakinkan warga Mas, benar-benar nggak ditolak, terus sampai warga yakin, ketemulah di sana sesepuh di sana tuh nggak ada RT Mas, paguyuban Mas. Paguyuban seperti itu. Komunitas gitu ya, jadi seperti itu. Yang kedua maksudnya setelah berdiskusi, mencari permasalahan, mencari kakaknya ada berapa, setelah itu habis bersowan, kenalan sama toko, langsung berkenalan. Perkenalan ke warga sekitar. Ya, terus setelah dapat data, dapat persoalan dan sebagainya, nggak mungkin dan nggak langsung pulang kan Mas, maksudnya pengen kenalan di warga sekitar. Terus pulang teman-teman, maksudnya selesai, bikinlah sebuah kegiatan yang fokus ke pendidikan dulu. Yang pertama adik-adik Mas, adik-adik 7. Lah setelah itu yang adik-adik 7 ya, maksudnya harinya hari apa, ketika teman-teman sebelum datang lagi ke sesepuh yang di sana gitu ya, sudah membawa keinginan teman-teman. Karena yang pertama fokus pendidikan adik-adik, yang kedua hari dan jamnya itu kapan. Oke, pasti kan sudah tahu adik-adik sebelum melakukan program, pasti kan mereka sudah tahu menganalisis permasalahan di sana adik-adiknya gimana. Ya udahlah, diterbitkanlah hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu kan adik-adik kalau kan ada yang weekend, adanya. Apalagi dimulainya itu jam 2 siang Mas. Jam 2 siang sampai jam free ya? Iya, sampai jam 2 siang sampai jam 5. Itu. Nah, itu awalnya sudah ya jelaskan ke sana, terus soal lagi, terus dibicarakan nanti itu ya Mas, gak apa-apa, nanti saya persiapkan, nanti sampai kesini sebelum jam 2. Maksudnya buat menjemput anak-anak. Gitu. Sampai sudah Mas berjalan waktu, setelah pendidikan itu berjalan, ada sempat usul masyarakat di sana itu, Mas, saya pengen belajar juga atau belajar ngaji. Berarti itu masukan dong buat kami gitu loh, seperti itu. Yaitu diajarilah pengajian. Maksudnya pengajian dalam artian ibu-ibunya diajari Iqra atau Al-Qur'an seperti itu. Sampai detik ini Mas. Maksudnya sampai setelah itu sampai program itu buat program unggulan. Setelah itu terkadang teman-teman
kita ngajar adik-adik ya. Kadang-kadang kan adik-adik itu kan bosan tuh Mas. Maksudnya belajar dan sebagainya ya. Itu kan di sini makanya adik-adik itu harus perlu dikenalkan dengan budaya tradisional. Salah satunya angklung itu. Itu yang kedua ya pelatihnya pun dari kami Mas. Gitu. Emang ada beberapa kakak-kakaknya yang bisa angklung, tapi ya mungkin ya dilihat dari internet kan bisa gini. Wah, sampai lama Mas berjalan waktu sampai adik-adik itu bisa sendiri. Bahkan yang semula kita mau mengajarkan belajar itu yang semula dijemput sama kakaknya itu bisa sendiri. Bahkan sekarang kan adik-adik punya HP, WA kan seperti itu. Bahkan selain itu mungkin program apa lagi gimana kok kita melakukan sebuah kajian bersama sama masyarakat. Tujuannya adalah masyarakat itu maksudnya masyarakat itu tahu kalau enggak untuk misalkan salah satu contoh ya mendidikan anak dengan baik itu seperti apa pasti yang didapat oleh kajian itu gitu loh. Oke, siap. Seperti itu sampai ya kalau corona ini mungkin sempat ada kegiatan cuman nggak lama Mas karena masyarakatnya masih takut dengan adanya COVID seperti itu sih. Oke, siap. Itu pemerintah juga peraturan di sini juga cukup ketat ya Mas perihal kegiatan. Kalau peraturan yang penting sih protokol kesehatan itu diterapkan. Maksudnya Mas ya terkadang mohon maaf ya di sana itu tanpa diperhatikan oleh pemerintah, terutama siapa kan sampai kita berusaha mencarikan link dan sebagainya semacam itu. Oke, terima kasih Mas Lutfi banyak sekali pengalaman ceritanya. Semoga cerita dan pengalamannya Mas Lutfi ini bisa bahasanya bisa membuat kita lebih paham lagi ke depan kita mau ngapain, apalagi kita sebagai aktivis ya kan. Oke, tidak lama tidak terasa kita sudah cukup lama ini Mas diskusi kita malam ini ya kan. Mungkin ada closing statement. Intinya gini, saya sedikit berpesan kepada aktivis-aktivis mahasiswa terutama pergerakan. Ketika teman-teman menjadi aktivis apalagi mahasiswa itu aktivis kan sebagai agen perubahan. Sebagai standarnya bagaimana si mahasiswa itu berubah kondisi sosial yang ada sekitar itu harapannya seperti itu. Kembali selama kita masih hidup maka kita bermanfaatlah bagi orang sekitar terutama masyarakat. Seperti itu sih Mas harapannya. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Tidak lama-lama kita berdiskusi, nanti lama-lama teman-teman yang di rumah mau bosan. Iya benar Mas. Oke, mungkin itu ya Mas. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Saya terima kasih Junan kemari. Oke, siap. Mungkin itu teman-teman semua. Terima kasih. Nun wal qalami wa masurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.